Assalamualaikum, selamat pagi. Kita masuk VT Bincang Akuntansi dengan topik bagaimana menyusun trial balance atau neraca saldo. Nah, ini adalah proses dalam siklus akuntansi ke tahap yang nomor 4 ya. Yang pertama adalah kita mengumpulkan bukti transaksi ya, seperti nota, ada kwitansi, ada faktur, struk belanja. Nah, itu semua dikumpulkan untuk ke tahap berikutnya, yaitu membuat jurnal. Cuman kalau di bangku kuliah untuk semester 1, bukti transaksi tadi dikonversi, dirubah ke dalam bentuk soal, seperti misalnya pada tanggal 3 Juni 2023 dibeli perlengkapan 500.000 secara tunai. Nah, itu sebenarnya bahasa yang nanti akan muncul di saat kita kerja adalah dari bukti transaksi. Jadi kalau kita sudah lulus nanti kerja di perusahaan, disuruh buat jurnal, jangan pernah membayangkan mana soalnya seperti waktu kuliah dulu, nggak akan ada. Nah, jadi dari bukti transaksi itulah kita bisa menerjemahkan bagaimana transaksinya gitu loh. Jadi bisa soalnya ya. Lalu setelah kita sudah kumpulkan bukti, kita sudah menganalisa soal-soal dari dosen, kita buat ke jurnal. Jurnal umum namanya. Nah, jurnal ini adalah fase yang paling urgensi, yang harus benar-benar duduk paham. Kenapa? Kalau dari jurnal sudah salah, nanti ke tahap siklus akuntansi berikutnya tuh akan salah. Ya, jadi ketika jurnal sudah oke, sudah balance, bagaimana melihat balance-nya? Dalam menjurnal kan ada dua kolom ya, ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, debit dan kreditnya inilah yang harus dijumlahkan setelah di akhir periode. Balance nggak di antara debit dan kredit. Walaupun balance belum tentu benar, tapi setidaknya ketika sudah ketemu angka balance itu mendekati benar. Tapi kalau tidak balance pasti salah. Nah, ketika sudah sampai ke jurnal, lalu kita berikutnya adalah posting ke buku besar. Nah, buku besar itu apa, Bun? Buku besar itu sebenarnya kita ingin menarik akun-akun rekening-rekening yang ada pada jurnal. Contoh, ada jurnal supplies di debit, cash di kredit 500.000. Nah, dari jurnal itu kita sudah bisa mengidentifikasi ada dua akun buku besar. Buku besar apa? Buku besar supplies atau perlengkapan bahasa Indonesianya, dan buku besar cash atau kas bahasa Indonesianya. Diposting setiap tanggal. Nah, di tanggal jurnal berikutnya jika ada muncul lagi akun di jurnalnya tidak ada di buku besar yang sudah kita susun, misalnya yang muncul di jurnal peralatan di debit, hutang di kredit. Nah, itu berarti kita akan harus buat lagi buku besar untuk peralatan dan buku besar untuk hutang atau account payable. Kalau peralatan adalah equipment. Nah, tapi kalau di jurnal berikutnya lagi sudah ada buku besarnya, ya nggak perlu dibikin lagi buku besarnya. Jadi selama sudah ada buku besar yang sudah kita buat, nggak perlu dibuat kembali. Tapi kalau belum ada, ketika memposting, bikin buku besar yang baru. Nah, setelah selesai kita posting semua dari jurnal ke buku besar, per buku besar tadi kita cari saldonya. Ya, misalnya cash itu masuk aset, dia bersaldo normal di kredit, di debit. Artinya apa? Ketika bertambah, semuanya akan kita masukkan di sebelah debit. Ketika kas berkurang, semuanya kita masukkan di kredit. Nah, kita jumlahkan. Nah, debit jumlahnya berapa, kredit jumlahnya berapa, debit dikurang kredit, ketemulah saldonya atau sisanya. Nah, itulah nanti yang akan dimasukkan ketika kita mau menyusun neraca saldo atau trial balance. Jadi bisa dibayangkan karena ketika dari awal jurnal kita sudah misleading, sudah salah, sudah keliru, itu bagaimana sampai ke tahap memposting bahkan sampai ketemu angka di neraca saldo. Jadi neraca saldo itu adalah sebenarnya kumpulan-kumpulan sisa saldo dari buku besar per buku besar tadi gitu loh.
kas ketemunya berapa buku besarnya, saldonya, pindahkan ke neraca saldo, ke trial balance. Begitu selesai kita pindahkan, kembali lagi kita jumlahkan debit dan kredit, jumlahnya balance apa tidak. Nah, semoga tahap keempat dari bukti transaksi, menjurnal, posting ke buku besar, dan menyusun neraca saldo, anak-anak bunda sudah paham ya, sudah nggak ada masalah, sehingga nanti kita akan yakin untuk ke tahap berikutnya yang masih banyak, yang akhirnya akan ending di kita mampu menyajikan laporan keuangan yang ada 5 jumlahnya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa banyak belajar, banyak latihan ya, karena accounting ini khususnya untuk mata kuliah pengantar akuntansi ini seperti matematika, kita harus rajin exercise, berlatih soal, karena nanti biasanya kalau beda soal lagi, beda lagi jawabannya. Jadi tergantung soalnya, jangan dihafalnya. Kalaupun mau dihafal secara konsep tadi, misalnya akun-akun apa saja yang bersaldo normal tuh ya di sebelah debit itu semua aset. Nah, tapi kalau liabilitas dan ekuitas itu bersaldo normal di kredit atau sebelah kanan, yang sebelah kiri debit, ketika kita menyusun tabel persamaan dasar akuntansi ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa exercise. Kalau dari bunda ada PR banyak, dikerjakan dengan ikhlas.